Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siwi. Izin nih, saya ingin sedikit berdiskusi sama Bu Siwi, boleh? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Santi, ayo silakan masuk sini. Ayo, Ya, terima jangan kasih Bu malu. Ayo. Siwi. Sudah bersedia nih diganggu waktunya. Kalau boleh, ada sedikit hal yang ingin saya diskusiin sama Ibu Siwi. Oh ya, insya Allah tidak mengganggu Bu, karena saya saat ini sedang tidak ada kegiatan lain yang berkenaan dengan pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Jadi kita bisa ngobrol dengan rileks dan santai Bu. Mm-mm. Alhamdulillah Bu Siwi, saya ingin berdiskusi nih terkait sedikit permasalahan yang sedang saya rasakan. Dan saya harap Ibu Siwi bisa memberikan pencerahan gitu ya, bisa membantu saya untuk menemukan solusi yang terbaiknya nih Bu Siwi. Ya, insya Allah ya Bu, baik kalau misalnya seperti itu Bu Santi. Semoga saya bisa membantu Bu Santi untuk sama-sama menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Ibu hadapi saat ini. Kalau boleh tahu, eh, Ibu saat ini dalam keadaan yang nyaman kan Iya Bu, insya Allah saya sudah bersama nyaman saya? nih. Udah relax banget, Ya nyaman saya banget ruangan Ibu Siwi. untuk memastikan saja gitu. Alhamdulillah kalau semua kondisi yang ada di sini dirasa Bu Santi mendukung untuk membuat diskusi kita lebih terbuka dan nyaman. Sekarang saya pengen tahu nih, apa yang ingin Bu Santi ceritakan ke saya? Monggo, ayo. Sebelumnya terima kasih ya Bu Siwi sudah mau meluangkan waktunya untuk dengerin curhatan saya ya gitu ya Bu Siwi. Oke, Ya, insya hari Allah. ini tuh saya merasa kayaknya eh, senang gitu ya pertama karena bisa dikasih kesempatan sama Bu Siwi bisa cerita tentang kondisi saya di mana kondisi yang saya rasakan sekarang itu terkait kegiatan saya di sekolah yang memang belum bisa saya kelola dengan baik nih Bu Siwi, baik misalnya itu dari pengerjaannya atau waktu pengumpulan atau selesainya gitu. Di samping tugas utama saya sebagai guru gitu dan pada akhirnya saya merasa Eee, kok kayaknya saya susah nih, menyelesaikan masalah saya gitu atau nggak tugas-tugas yang diberikan kepada saya secara maksimal gitu. Maksudnya biar kan ada ya kadang-kadang kalau kita ngerjain tugas, oh saya ngerjain bener-bener, totalitas banget nih gitu ya sama yang kalau yang sekarang-sekarang saya rasakan, ya udah sekedar saya mengerjakan tugas aja gitu. Entah itu ada ruhnya atau tidak di tugas tersebut gitu. Nah, hal ini pun ditambah juga Cuma sama selesai komitmen, gitu. iya betul, dan berpengaruh juga sama komitmen saya bersama suami saya gitu. Karena komitmen kami adalah ketika kami sama-sama guru Bu Siwi, alhamdulillah sama-sama guru, dia Wah, hebat. guru SD, saya guru SMA, jadi kan uh, kurang lebihnya dia tahulah misalnya kegiatan guru atau jobnya guru itu apa aja gitu. Tapi komitmen kami adalah sebisa mungkin kami tidak membawa pekerjaan kami ke rumah gitu. Jadi saat di rumah ya sudah Pekerjaan di kita sekolah fokus. dibawa ke Ah rumah ya? iya, pekerjaan sekolah dibawa ke rumah seperti itu. Jadi kita fokus sama perannya masing-masing nih. Peran saya sebagai seorang istri dan seorang ibu bagi anak saya, suami saya sebagai seorang ayah dan eh, seorang suami bagi saya gitu. Tapi saya Gitu. juga merasa bahwa kayaknya kalau misalnya semua pekerjaan saya di sekolah gitu ya, saya kerjakan di sekolah tuh kayaknya mumet gitu. Saya kayak butuh waktu tambahan untuk bisa menyelesaikannya gitu. Harapan saya sih di mana dapat membagi pekerjaan sekolah untuk dapat dikerjakan juga gitu tanpa harus dibawa ke rumah seperti itu. Dan saya juga berharap agar punya waktu sepenuhnya gitu hanya untuk keluarga. Jadi ya udah kalau udah di rumah fokus saya ke keluarga gitu, nggak lagi fokus ke kerjaan lagi gitu. Nah tapi iya nih, jadi yang terjadi adalah saya merasa agak bersalah juga gitu ya, baik itu ke Ya keluarga pasti. maupun ke tugas di sekolah gitu ya. Karena saya merasa kurang maksimal gitu dalam melaksanakan entah pekerjaan yang mana gitu. Jadi saya kayak nggak mampu menyelesaikan semua tugas saya gitu loh Bu Siwi. Hmm. Tapi sebenarnya di sini saya perlu memberi ini ya, maksudnya menyelesaikan tugas secara maksimal ini kan berarti ibu sebenarnya sudah menyelesaikan tugas itu dengan baik ya, betul ya? Iya betul Bu.
hanya Ibu menginginkan hal itu semuanya selesainya dengan maksimal, gitu ya Bu ya. Baik, saya bisa paham ini kondisinya. Bahwa Bu Santi saat ini dipercaya, diberikan begitu banyak amanah di dalam pekerjaannya di sekolah, sehingga Bu Santi juga harus memiliki peran ganda di sekolah, baik sebagai guru, baik sebagai guru yang diberi tugas tambahan ya Bu ya, betul ya Bu? Betul, Bu. Iya, ditambah lagi memang kewajiban kita ya Bu ya, kewajiban Bu Santi, saya juga memang kalau di keluarga harus memiliki peran sebagai seorang ibu karena kita juga punya anak di rumah ya. Ya mungkin anak-anak eh, bahkan mungkin peran itu juga di rumah, peran kita nih sebagai anak juga dibutuhkan ya bagi orang tua kita ya Bu Santi. Memang hari ini tidak mudah gitu dan semuanya dilalui di saat datang bersamaan. Betul begitu ya Bu ya? Iya, betul sekali Bu Siwi. Jadi saya merasa benar-benar kurang bisa menyelesaikan pekerjaan saya dengan maksimal. Betul memang saya bisa mengerjakannya dengan baik gitu. Misalnya selesai itu tugas selesai gitu ya. Namun saya merasa kayak kurang Selesai. puas gitu ya. Nggak ada kepuasan dalam diri saya gitu. Iya, Dan itu masih belum mhm, saya rasakan saat ini gitu. Karena banyaknya tugas tambahan yang datang benar-benar berbarengan gitu Bu Siwi satu waktu gitu. Dan ketika saya iya, mencoba menyelesaikannya secara maksimal dengan membagi waktu saya di rumah, tapi terbentur juga sama komitmen saya terhadap pasangan saya seperti itu. Yang ya kita jangan bawa kerjaan sekolah gitu atau kerjaan yang manapun ke rumah gitu. iya memang sebenarnya sih seperti itu ya Bu ya. Baik Bu, saya jadi sangat paham nih apa yang terjadi di dalam diri Bu Santi, pergolakan batin antara Bu Santi yang ingin menyelesaikan dengan sangat ideal tugas-tugasnya dan di sini Bu Santi cuma bisa ngerjain sekedar bagus begitu aja ya. Gitu. Tapi Bu Santi sebenarnya bisa mengupgrade pekerjaan dan tugas itu sebenarnya lebih dari itu gitu. Ada ada sedikit kekurang puasan mungkin di situ. Dan Bu Santi di sini dari percakapan kita yang sudah kita lakukan gitu, apalagi yang ingin Bu Santi sampaikan agar kita sama-sama menemukan solusi terbaik dari diskusi hari ini. Ada Saya lagi Bu rasa yang ingin Bu Santi? iya, saya rasa untuk hal yang ingin saya sampaikan hanya itu saja Bu, gitu ya. Yaitu saya ingin dapat menyelesaikan semua tugas saya dengan maksimal, bukan hanya sekedar oke selesai gitu kan. Dan saya juga bisa menghilangkan rasa penat saya dan jenuh saat ini saya karena munculnya itu bersamaan gitu. Jadi kayak stres sendiri gitu Bu. Iya, iya betul betul. Saya juga di sekolah gitu, Bu. Ya ada momen bareng-bareng seperti itu. Ya baik, saya sangat memahami kejenuhan, kelelahan yang Bu Santi rasakan. Namun saya ingin tahu lebih banyak dari Bu Santi. Apa sih tolok ukur keberhasilan dari sesi obrolan kita hari ini? Gitu. Eh, Alhamdulillah ya saya ada yang ngertiin Bu ya. Dengan curhatan saya yang panjang kali lebar itu ya. Dari obrolan ini saya sih bisa saya berharap gitu ya Bu, saya bisa menemukan solusi secara tuntas gitu mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi. Karena Oh iya, saya lagi merasa kok ini saya lagi ada di posisi mentok nih, posisi jenuh saya tuh lagi di sini gitu. oh iya iya. Ya oke baik. Jadi saya sudah paham nih keinginan Ibu untuk menemukan titik terang dari kejenuhan dan dapat menemukan solusi secara tuntas mengenai permasalahan Bu Santi. Nah, baik sebelum kita masuk kepada masalah solusi, saya ingin tahu dulu sebenarnya uh, apa sih yang paling penting dari hidup Bu Santi saat ini? Kalau saya bagi dua kehidupan Ibu nih ya, nah, kita nggak ngomongin yang lain-lain. Kehidupan yang paling penting Ibu tuh di sekolah atau di rumah Bu? Boleh itu. Susah ya Bu ya, pilihannya tuh berat Bu. Tapi kalau misalnya Ranking satu, ranking dua. ditanya, misalnya Bu Siwi tanya ya mau pilih yang mana di antara dua itu ya. Eh, Iya. saya mungkin lebih memilih atau memprioritaskan kehidupan saya di rumah Bu, di samping kehidupan saya di sekolah. Itu Oke, itu luar eh, biasa. karena kan saya balik lagi ya Bu ke kodrat saya seorang perempuan yang memang tidak dituntut untuk saya melebarkan sayap saya di karir gitu kan, seperti itu. Iya. Oh iya 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 iya.
Memang luar biasa sekali dan itu jawabannya memang naluriah ya, karena memang pilihan itu sangat alami dan akan saya yakin akan jadi pilihan Bu Santi ya Bu. Iya benar Uh, Bu. dengan kenyamanan ibu bersama keluarga merupakan hal yang sangat berharga. Ketika berada di rumah, apakah ibu merasa mampu memikirkan solusi terbaik bagi permasalahan yang ibu hadapi kalau lagi di rumah gitu? Atau dalam situasi apa ibu bisa mampu mendapatkan ide terbaik? Kalau lagi Mungkin apa gitu Bu? kalau lagi cari solusi pasti ya keadaan yang lagi cooling down gitu ya Bu ya, lagi relax gitu, atau saat saya bisa terbuka sama pasangan saya, misalnya jangan sama-sama lagi suhunya tinggi, sama-sama tinggi gitu ya. Saya saat saya bisa Ya, diskusi lagi cooling down dua-duanya gitu kan, karena kan ya sama-sama guru gitu, sehingga eh, beliau gitu ya, suami saya bisa mengarahkan saya agar mampu melewati hambatan saat saya ada di posisi tersebut. oke. Ya, baik Bu. Saya berarti sudah paham nih, berarti kalau saat ini Ibu lebih mengutamakan dengan pasangan itu sebagai solusi agar Ibu bisa uh, mendapatkan ide terbaik dengan diskusi ya. Nah, sekarang saya ingin mengetahui kondisi Ibu nih saat ini nih. Saat ini kalau untuk rentang 1 sampai 10, Ibu saat ngobrol sama saya ini ada di kisaran berapa, Bu? Posisi sekarang mungkin sekitar 6 kali ya Bu ya. Mungkin atau bisa lebih bawah lagi Bu. Mungkin 5 atau 6 kali Bu ya. Saya rasa itu bagus Bu, itu kayaknya udah menggambarkan sekali untuk kondisi 6. Baik Bu, di posisi Ibu yang saat ini Bu Santi mampu menyelesaikan tugas dan maksimal, biasanya Ibu maksimal ya Bu, bukan yang baik yang tadi Ibu sampaikan, untuk mendapat bisa menyelesaikan tugas maksimal itu Ibu biasanya di posisi berapa Bu? Kalau misalnya idealnya Bu ya, bukan maksimal perfect gitu ya. Iya, Mungkin iya. saya sih berharap bisa di posisi 8 mungkin atau 8,5 kali Bu ya. Kalau 9 kayak terlalu Ya. ngawang-ngawang gitu. Oke, baik. Berarti Bu Santi, saya tegaskan bahwa Bu Santi posisi saat ini di posisi 6 dan untuk ditingkatkan bisa sampai di posisi 8. Saya rasa ini nggak terlalu jauh, Bu. Dan kira-kira hal apa yang dapat Ibu tingkatkan posisi Bu Santi untuk berada di posisi 8, Bu? Iya, gimana, Bu? Sebenarnya sih saya punya beberapa rencana ya Bu ya untuk menguraikan rasa jenuh saya gitu ya. Kalau saya lagi rileks, kadang-kadang saya berpikir kayaknya bisa nih saya pakai beberapa cara biar bisa lebih meningkatkan posisi diri saya, yang misalnya tadi kan saya nyatakan posisi saya mungkin di antara 5 sampai 6, sekarang bisa sampai 8 dengan hal-hal tertentu gitu Bu. Oh, gitu. Oke, berarti kita sudah masuk nih ke rencana nih. Saya pengen tahu nih untuk bagaimana caranya dari posisi 6 ke posisi 8. Baik, untuk mengurangi rasa jenuh, lelah, menghadapi hal-hal yang bersamaan dalam rutinitas kegiatan Bu Santi, baik di rumah maupun di sekolah, kira-kira strategi apa yang akan Bu Santi lakukan untuk mencapai tujuan yang tadi, sehingga yang posisi Bu Santi 6 bisa meningkat nih ke posisi 8. Coba kira-kira gimana ya Bu ya? Untuk prioritas yang bisa saya Prioritas lah Bu. lakukan mungkin dapat mengurangi rasa jenuh saya itu, saya menyikapinya jadi misalnya bisa saya benar-benar harus cooling down dulu, rest dulu gitu ya, istirahat sejenak, kemudian mungkin bisa membuat perencanaan kali Bu, atau perencanaan yang seperti skala prioritas gitu ya, biar saya bisa fokus nih urutannya mana dulu yang akan saya lakukan, baik itu di sekolah maupun di rumah, seperti itu. Oke, berarti tetap rumah ya nomor 1. Baik, dari sini tergambar sudah rumah di rumah. Oke. Baik, ini sangat menarik Bu, ketika prioritas dalam rumah tangga tersebut berkaitan dengan sekolah dan kita dapat dinaikkan posisi ibu yang kondisinya semula 6 menjadi 8. Kira-kira
apa prioritas dalam benak Ibu ketika Ibu jenuh, lelah dengan menumpukkan tugas-tugas tersebut? Kira-kira yang pertama apa, Bu? Yang pertama, ya balik lagi kayak tadi ya Bu ya, saya diskusi dulu sama keluarga, kemudian saya membuat skala prioritas, kemudian saya komunikasikan juga nih sama stakeholder atau istilahnya saya curhat lah gitu ya, atau ngadu ya Bu ya, sama pimpinan sekolah mengenai pembagian tugas yang diberikan kepada saya gitu ya. Walaupun saya tahu kalau misalnya saya diberikan tugas tertentu berarti orang tersebut percaya nih sama Baik, saya bisa menyelesaikannya gitu ya Bu ya. oke. Oke, Ibu, ini ide yang baik menurut saya ya, Bu ya, bahwa dengan Ibu mengutarakan kesusahan, keberatan Ibu, passion Ibu di kegiatan sekolah membuat Ibu semakin baik dan menjalankan semua tugasnya diselesaikan satu persatu. Nah, ini sudah enak nih. Kemudian prioritas yang berikutnya apa lagi, Bu? Setelah saya menyampaikan keluh kesah saya gitu ya kepada pimpinan saya, terus saya menyampaikan juga prioritas saya, pasti kan kita menyamakan prioritas nih Bu, karena kan yang namanya kepentingan setiap orang berbeda ya. Misalnya penting buat saya belum tentu Iya, penting untuk orang lain seperti itu. Jadi mungkin saya akan membuat list daftar pekerjaan yang lebih penting. Saya remake kembali gitu ya sebagai skala prioritas saya karena selama ini saya seringkali diminta untuk membantu kepanitiaan tertentu, kemudian tiba-tiba ujuk-ujuk saya disuruh jadi MC, di detik itu juga Bu acara mau mulai, terus nanti MC ya, MC-nya nggak datang nih kemarin gitu kan, aduh itu udah zonk banget. Kemudian di panitia saat yang dadakan ya, Bu? sama, iya betul udah mikir buat MC, tapi di saat yang sama juga saya masih harus memikirkan terkait saya meninggalkan kelas nih, meninggalkan siswa seperti itu, yang akhirnya saya merasa, duh kok kayaknya jadi MC-nya nggak fokus gitu ya, ke ngajarnya juga nggak fokus Di gitu. anak-anak. Oke, berarti semuanya jadi akhirnya kurang maksimal ya Bu menurut Ibu. Uh, itu juga saya pikir dengan membuat list daftar atau membuat skala prioritas ini, saya rasa membuat Ibu mampu menyelesaikan hal-hal yang datang bersamaan itu dengan baik Bu. Jadi saya uh, ingin Ibu memikirkan satu solusi lain lagi agar Ibu mampu menyelesaikan semua tugas itu yang datang lagi bersamaan, Bu. Kira-kira apa lagi, Bu? Setelah dua yang tadi. Setelah dua yang tadi, ya karena memang akhirnya tetap saya stres juga ya Bu ya dengan prioritas yang ada gitu ya. Mungkin ya yang harus saya lakukan mungkin cooling down dulu lagi Bu. Saya relax lagi Oke, dulu, mindfulness lagi gitu ya. Dari segala kegiatan saya yang istilahnya saya meluangkan waktu untuk me time gitu Bu ya. Untuk saya punya waktu ya udah buat saya dulu, kita nyenengin diri sendiri dulu seperti itu. Misalnya bisa dengan saya mendengarkan musik gitu ya. Kalau musiknya galau ikutan galau juga gitu ya. Musiknya happy ikutan happy juga, atau membaca novel atau bercanda sama siswi saya gitu ya, baik di secara langsung ataupun di chat grup. Kadang-kadang saya suka iseng Bu ngechat anak-anak gitu, nak lagi apa gitu, atau nggak sekedar tukar kabar. Kadang-kadang suka saya cengin juga gitu anak-anak, malam itu di rumah aja kasihan banget sih yang jomblo gitu. Kadang-kadang hal-hal yang sepele atau hal-hal yang receh itu yang bikin saya, oh saya terisi lagi nih, charge lagi nih tenaga saya gitu, baru saya bisa balik lagi ngerjain kerjaan saya seperti itu Bu. memang betul ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir bercanda sama anak-anak itu sebenarnya kalau untuk faedahnya enggak ya, cuma tapi bisa mericas lagi itu betul banget Bu. Saya juga merasakan sekali itu. Saya setuju dengan Ibu. Nah, dari curhatan kita ini sebenarnya kita sudah curhatan Ibu nih ya. Kita ngobrol-ngobrol ini uh, ada hal-hal penting yang sudah saya tangkap dan merupakan suatu bentuk solusi yang lumayan efektif lah untuk bisa dilakukan sekarang. Dan saya ingin dari solusi yang tadi Ibu udah ungkapkan itu agar Ibu bisa membuat skala lagi, membuat prioritas lagi, dibuat ranking lagi. Tadi Ibu menawarkan kan ada berkomunikasi dengan atasan ya Bu ya,
atau stakeholder ya Bu ya, betul ya. Yang kedua membuat skala prioritas untuk tugas tambahan ya, dan yang kemudian istirahat sejenak. Nah dari ketiga poin ini yang menurut Ibu kalau diurutin 1, 2, 3 yang bisa menaikkan posisi Ibu yang pertama itu apa Bu? Yang pertama Kita range dari awal menaikkan sampai akhir ya Bu ya. Mungkin yang iya, pertama iya. saya komunikasikan dulu sama pasangan saya, mau itu ada solusi atau enggak, Oh, seenggaknya saya plong dulu nih hati saya gitu ya, unek-unek bagi saya satu. sudah Iya, tersampaikan, iya, iya, iya. betul. Walaupun ya kadang-kadang ya cuma menjadi pendengar yang baik aja gitu orang rumah ya. Tapi yang saya Iya, komunikasikan di sini tidak hanya pasangan saya aja Bu, tapi saya juga kan masih tinggal bersama orang tua. Jadi mau tidak mau saya harus mengkomunikasikan kondisi saya sama orang tua. Pak, Bu, kondisi saya sedang sibuk alhamdulillah. dari jam sekian sampai jam sekian gitu ya gitu. Mau nggak mau karena kan saya nitipin anak sama orang tua seperti itu. Kemudian prioritas yang kedua mungkin saya bikin list prioritas lagi ya Bu ya, balik lagi Iya, sehingga nggak campur aduk lagi nih gitu ya segala kepentingannya. Jadi karena kan ada kepentingan satu yang hanya berkaitan sama si A aja, tapi ada kepentingan yang dua ternyata berkaitan A, B, dan C seperti itu. Kemudian oke. yaitu setelah saya bikin range skala prioritas, saya kembali lagi komunikasi sama pimpinan, diskusi Oke, terkait tugas oke sip. saya, gitu. Oh, mantap. Berarti kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa itu sudah memberikan solusi bagi permasalahan Bu Santi, dan Bu Santi sudah menemukan siapa yang bisa membantu Bu Santi nih untuk menjalankan komitmen ini. Berarti kalau bisa saya tegaskan untuk prioritas rencana tersebut yang pasti bisa membantu Bu Santi menyelesaikan kegundahan hati Bu Santi ya adanya siapa aja Bu tadi yang kalau boleh bisa bantu tuh atau Yang masukan. saya merasa terbantu ya pasti pasangan saya, kemudian ada pimpinan maupun Ya. rekan-rekan sih, rekan-rekan kerja. Hmm. Ya berarti Ibu sudah sangat memahami nih ya bagaimana sebenarnya cara untuk menyikapi hal-hal yang datang barengan tugas-tugasnya itu di sekolah uh, dan apa saat ini yang Ibu rasakan setelah berbincang dengan saya setelah mengetahui bahwa pasangan pimpinan bisa membantu memahami kegundahan hati Ibu. Apa yang Ibu rasakan saat ini? Saya sih merasakan lebih sudah menemukan solusi ya Bu, ternyata solusinya ada di sekitar saya gitu ya. Ya mungkin itu karena fungsinya kita berbagi cerita sama orang lain ternyata kita bisa tahu jawabannya gitu karena kan setiap masalah yang kita punya pasti berbeda jawabannya setiap orang gitu Bu. Jadi oh saya Iya. ternyata tahu solusinya gitu. Mungkin kedepannya akan saya lakukan sesuai dengan prioritas saya yang tadi. Oke, baik Bu, kalau Ibu sudah bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi dan solusi apa yang sebaiknya dilakukan, mudah-mudahan Ibu bisa tetap semangat, lanjut lagi dengan tugas-tugas yang bertubi-tubi itu. Dan alhamdulillah Bu, saya juga bersyukur Bu Santi juga sekarang bisa lebih bersemangat setelah berbincang dengan saya. Semoga Bu Santi bisa tetap mau ngobrol sama saya. Kalau ada sesuatu yang dirasa kurang enak, jangan sungkan Bu untuk bicara dengan saya. Baik Ibu, Siwi terima kasih sudah diberikan waktunya untuk sesi bincang-bincang kali ini. Saya pamit undur diri kali ya Bu ya, karena Ya, mungkin masih Bu Siwi itu masih ada dia. kesibukan yang lain ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Baik, Siwi. baik. Waalaikumsalam Bu Santi, terima kasih juga.